Selamat pagi para Pukaters dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Dominikus Agus Gunawan dari bidang spiritual Pukatnas. Pada pagi hari ini, saya akan membawakan suatu renungan yang berjudul Membangun Budaya Saling Memaafkan. Rekan pria Katolik, di dalam kehidupan kita, di dalam masyarakat, dalam keluarga, kita sering mengalami bentrokan, konflik. Nah, salah satu konflik itu tentu saja resolusi yang paling gampang adalah dengan memberi saling memaafkan. Seperti yang sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tetapi manusia biasanya agak sulit untuk melakukan ini. Nah, untuk itulah saya akan mengajak rekan-rekan semua untuk melihat bagaimana kita menjadi manusia yang mau saling memaafkan, apa dampak positifnya, dan lain sebagainya. Sebagai ayat mas, saya akan mengambil dari Kolose 3 ayat yang ke-13. Bunyinya demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Itulah para Pukater sekalian, kita diminta oleh Tuhan sendiri untuk saling mengampuni. Rekan Pukater sekalian, di masyarakat tempat kita bersama-sama berkumpul berinteraksi, kita perlu terus belajar tentang kasih, tentang kebijaksanaan dan pengampunan seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dan nanti kita bisa mulai terapkan dalam ruang lingkup yang lebih kecil, yaitu di dalam keluarga. Dalam berkomunitas atau berinteraksi dengan orang lain, kita mengalami berbagai dinamika hubungan. Ada yang membuat semuanya menjadi sukacita, tapi sering juga timbul kesalahpahaman. Disinilah kita perlu belajar menerapkan pengampunan seperti yang sudah diterapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam hidup bermasyarakat, salah satu dasar yang utama adalah kebiasaan saling memaafkan. Itulah yang menjadi dasar hidup bermasyarakat. Nah, ketika kita berbicara mengenai kehidupan dengan sesama, baik antara orang tua, anak, maupun di masyarakat antara kita dengan tetangga, nah kita perlu memiliki kesadaran untuk mau saling mengampuni. Karena sebagai manusia kita tidak terlepas daripada kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita, kedagingan, egois, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang perlu kita mau menerima kelemahan orang lain juga. Pengampunan itu jelas memberikan dampak yang positif, ya. Itu memiliki kekuatan yang luar biasa yang bisa menyembuhkan dan memperkuat hubungan antara satu orang dengan orang yang lain. Ketika kita memilih untuk mengampuni bukan membalas dendam, maka kita membuka jalan bagi pemulihan dan pertumbuhan kasih yang lebih dalam di antara saya dengan orang lain. Rasa dendam dan kebencian itu akan hilang dengan sendirinya, karena kalau tidak, itu akan membawa kehancuran dan perpecahan. Sedangkan pengampunan itu membawa kedamaian dan kesatuan antara kita dengan orang-orang lain di sekitar kita. Dari mana kita belajar mengenai pengampunan? Nah, kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri, yaitu waktu Tuhan Yesus mau disalibkan. Apa yang dia katakan? Dalam Lukas bab 23 ayat 34 dia mengatakan demikian. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka itu adalah para prajurit yang sedang menghukum Tuhan Yesus di kayu salib. Dengan meladani Yesus, kita juga diajak untuk memaafkan tanpa pamrih, tanpa batas. Memahami bahwa setiap orang layak untuk mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Untuk membangun budaya pengampunan ini, kita harus membangun
beberapa prinsip berikut. Yang pertama adalah perlu adanya komunikasi yang terbuka. Kita perlu menyediakan waktu untuk berbicara satu sama lain dengan masyarakat dalam keluarga secara terbuka dan jujur mengenai perasaan dan konflik yang terjadi. Dengan komunikasi yang baik, kesalahpahaman tentu saja dapat diminimalisasi. Kedua, kita juga perlu ada kebiasaan yang bersama, yaitu berdoa bersama. Nah, karena doa itu adalah sarana kuat untuk menyatukan hati kita. Kita mohon kekuatan dan kebijaksanaan dari Tuhan untuk dapat saling mengampuni. Ketiga, kita juga perlu memberikan teladan kepada orang lain, kepada tetangga kita, kepada anak dan saudara-saudara kita. Nah, kita perlu menjadi teladan untuk bisa mengampuni. Tunjukkan bahwa Anda pun dapat mengampuni, dapat melakukan perintah Tuhan Yesus. Jadi tunjukkanlah sikap pemaaf dalam tindakan hidup kita sehari-hari. Prinsip yang keempat adalah kita perlu saling menghargai dan menghormati. Nah, dengan saling menghargai dan menghormati, perasaan dan pandangan masing-masing orang terhadap kita pun akan berubah. Dengan demikian, dengan saling menghargai, konflik dapat dihindari dan dapat lebih mudah untuk kita saling memaafkan. Kemudian yang perlu kita lihat juga apa sih untungnya, hasilnya, nilai positif dari pengampunan. Nah, buah dari pengampunan itu adalah kita menumbuhkan kebudayaan untuk saling memaafkan. Kita akan melihat kedamaian, kasih yang semakin mendalam, dan hubungan yang harmonis satu sama lain. Pengampunan juga mengajarkan kepada kita menjadi pribadi yang pemaaf, yang penuh kasih. Kita menjadi sungguh-sungguh sebagai murid Kristus yang sejati. Marilah kita terapkan nilai-nilai untuk dapat memaafkan agar kita menjadi murid Kristus yang sejati. Rekan pria Katolik, marilah kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih, kami bersyukur atas kasih dan pengampunan-Mu yang tiada batas. Bimbinglah kami agar mampu meneladani kehidupan-Mu Tuhan Yesus dalam hal memaafkan. Berikanlah kami hati yang penuh kasih, penuh pengertian, sehingga dapat membangun budaya saling memaafkan di dalam hubungan masyarakat kami dengan orang lain dan juga di dalam keluarga kami. Semoga melalui pengampunan kami dapat mengalami kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup bermasyarakat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.